Hebatnya, hebat. Hatinya bagus. Apa yang membuat teteh sepi? Mencoba untuk menjadi istri yang baik, jadi ibu yang baik banget. Usaha apa teteh sekarang? Yang rumah kecil-kecilan. Jalan. Bisa menerima suami tidak usaha? Insya Allah bisa sampai aja bisa sih. Ya, usaha deh. Saya kasih 100 juta buat teteh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Lengkapnya siapa? Hiban Lukmanul Hakim, Hiban Lukmanul Hakim. Kelahiran 27 November 91. 27 November 91. Berarti umurnya 34 tahun. Ya, mau 34. Nah, Di menuju sekolah pernah ketemu, cuman sanes jodoh mungkin Belum jodohnya, belum jodohnya. waktu sekolah pernah ketemu, tapi tidak pernah pacaran. Tidak. Tidak, kenal aja. Ya. Iya. Tahu nama, Enggak lagi. enggak selewat. Ya. Iya. Oh, pernah. Tapi pernah tawuran bareng nggak? enggak. Oh, pernah. Terus kemudian ini awal kisah cintanya di mana? Ini apa? Punya komunitas mobil gitu, Pak. Heeh, angkot. Iya, angkot, Nah, komunitas. Ini kan punya teman, Heeh. teman saya. Apa istrinya teman ini gitu. Oh, Nah, terus ketemu di situ, ngobrol-ngobrol pertanyaan. pertama ketemu di mana? Di Wanayasa pertama ketemunya mah. Di situ. Iya, situ Iya, Nesa. di situ Wanayasa. Narik. Narik. Iya, diponis pas ke dokter. Oh enggak, artinya kan nikah 2019 nih, Iya, 2018. Punya anak? Punya. Ini? Iya. Oke. Setelah melahirkan ke dokter apa sebelum melahirkan? Saya masih sehat. Sehat. Bukan, Anak si mah. tetehnya sudah lahiran. Sudah. Sudah lahiran. Sudah. Punya orok. Punya. Nah, ceritanya kemudian diperiksa ke dokter gara-gara apa? Tahun awal 2020, kalau nggak salah bulan Maret, kepala tuh sakit, Pak. Kayak nusukin gitu. Kelihatan kabur, ada yang berasap gitu, Pak. Berkabut lah. Setiap mau kerja gitu naik angkot, yang tadinya supir batangan jadi nembak gitu, Pak. Oh. Karena sakit itu, nembak. Berangkat jam 7:30 dari rumah, pulang jam 11:30, jam 1 masih siang. Mak istri tanya, kenapa Cina pulang teh siang kene wae, kenawan? Sakit kepala nggak kuat, sakit nyucutan. Ini teh kayak ditusukin ya. Glukoma emang gitu katanya.
Sini makin lama bulan puasa bangun tidur tiba-tiba gelap ya Pak gitu. Akhirnya dibawa ke dokter. Belum, sudah lebaran. Lebaran setelah kami keluarga, saudara-saudara gitu. Ya nangis saya tuh Pak ke keluarga tuh ke saudara-saudara. Nangis gimana ini jadi gini kata saya teh. Suruh periksa, sarannya diperiksa. Saudara teh kalau mau ini apa? Kalau suruh disarankan operasi aja biar cepat lihat lagi katanya gitu. Pas bulan Juni kalau nggak salah 2020 periksa ke Siloam, diperiksa tuh glukoma, tekanan bola mata, harus dioperasi bilang gitu. Gimana kalau dioperasi, suruh dokter runding dulu sama istri gitu, runding udah pengen sembuh teh apa ya ya lah ayo diayuin aja operasi teh, ayo operasi nggak apa-apa teh. Operasi yang pertama yang kanan itu teh udah operasi, tekanan bola mata udah turun bagus gitu. Kontrol bolak-balik kontrol aja kayak gitu. Udah berapa bulan, kalau nggak salah 6 bulan baru yang kiri. Misalkan yang kiri udah operasi itu. Waktu dioperasi yang kanan melihat? Masih lihat enggak? Masih kabur. Pas udah dioperasi Udah gelap. Bukan kan yang dioperasi yang pertama yang kanan. Iya. Setelah dioperasi yang kanan masih bisa lihat? enggak. Sudah kabur. Udah gelap aja. Nah, akhirnya dioperasi yang kiri. Ya, Sudah dioperasi yang kiri, masih tetap gini gelap. akhirnya gelap. Iya. Gelap saja dunia. Jadi saranin ke Cicendo ya. Iya, Nah karena ini Cicendo. sakit terus Pak pegel yang kiri. Terus akhirnya dibawa ke Cicendo. Cicendo diperiksa sana. Ternyata di laser yang kiri tuh. Karena tekanan bola matanya tinggi. Terus 70. Kata yang meriksa untuknya buru-buru bawa ke sini, kalau enggak bisa pecah tuh bola mata katanya. Buset, saya teh pecah gimana kata saya gimana kok pecah. akhirnya di laser. Sarannya di laser sana tuh diperiksa dulu kesehatan apa-apanya gitu. Bolak-balik sana. Di laser aja. Alhamdulillah turun kan bola matanya. Tapi gini jadi kayak lembek gini mata tetap teh. turun setelah di laser tapi tidak melihat manger. Nggak ada perubahan. Apa yang ada dalam terbayang dalam pikiran Teteh? Suami mengalami kebutaan. Mungkin cobaan dari Allah. Saya ngejalanin sama si AA daripada, jujur aku lebih malu diselingkuhin daripada punya suami sakit kayak gini. Jadi lebih baik Ya nggak ada lebih baiknya sih. lebih baik punya suami yang mengalami kebutaan Iya. daripada hidup disakitin karena Iya. suaminya berselingkuh. Iya. Oke, saya jujur lah ya. Kemudian mengalami kebutaan. Bayangan Teteh menghadapi hari esok, beras dari mana? Makan dari mana? Biaya sekolah anak dari mana? Gimana? Saya pernah Kerja Oh, di di NSN. saudara di pertama orang kuliah ini ya disuruh nyetrika, nyuci pernah gitu di saudara. Pas saya Jadi itu, asisten rumah tangga. Iya, dipanggil Pernah, gitu sama saudara. Terus karena ini Nyetrika, mengalami kebutaan, iya. Teteh jadi asisten rumah tangga. Iya, pernah. suruh ngepel, nyuci kayak gitu. Hampir 2 nyetrika. tahun. 2 tahun. Digaji berapa itu? Berarti tahun 2000-an. 2021. 2021. Digaji berapa itu? 50.000. Sehari. Sampai- Lumayan lah ya. Sampai selesai. Lumayan. Lumayan untuk 50.000 beli itu beras. kan dikasih suka dibawain teman nasi gitu Pak. Oh. Pulangnya. Pulangnya gitu, saya bawain teman nasi buat makan lah di rumah gitu. Ya lumayan lah ya. Iya. Alhamdulillah. Ini yang membuat Teteh bertahan. Ini akan terus bertahan. Insya Allah pengennya ya sampai tua, sampai anak-anak mudah-mudahan sukses. Besar dan sukses. Pengen nyekolahin anak-anak sampai sekolah yang tinggi. Ini yang janji saya kemarin. Masya Allah.
banyak Terima ya. kasih. Iya. Sampai semoga Bapak. diganti sama Allah yang lebih besar dari ini Pak. Sok ambil. Nih tasnya. Kan janji kemarin. Semoga Allah sehat terus. Terima kasih juga sama Pak Bupati Purwakarta, Om Jen. Om Jen. Om Jen, terima kasih atas bantuannya, atas Iya. doanya, dukungannya. Iya, Atur nuhun. mudah-mudahan jadi bupatinya sukses. Iya, amin ya Allah. Sok diwadahan teh uangnya. Apa Sampai- rencana dengan 100 juta? Pengen nambahin warung aja Pak. Ada usaha, Usaha. Membesarkan warung. Iya. ada rencana buat Ini pengen pengen ingon-ingon domba. Wow, yang ngaritnya siapa? adanya ini paling. Ade. Ngarit. Oh. Ngembangin peternakan. Iya insya Allah. Sawahnya di situ mah rumput banyak. Iya. Oh, udah bisa itu. Sama ini Pak apa? Pengen gade-gade sawah lah Gede gitu sawah, Pak. Oh. Bapak pilih. Nah, Iya. Ada yang gak ada sawah ada? Iya. ada. Iya, sok. Sok. Izin ya Bapak. Oh iya, udah mudah-mudahan berkah sok. Mohon. Alhamdulillah. Samping ya Bapak. Iya, sok. Termohon. Alhamdulillah. Bapak Gubernur sareng Bapak Bupati Purwakarta, termohon sareng Bapak Gubernur Jawa Iya, Barat. mudah-mudahan ya. Sampingnya. Mudah-mudahan berkah, Amin. teh ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan warungnya makin gede. Amin. Warung Amin. modal 15 juta juga gede. Gede banget tuh gaji Iya, tahun. alhamdulillah banget. Terus kemudian mau dikembangin peternakan 10-15 juta juga gede. Gade sawah 50 juta kebagian lega. Nah, karena kan kalau gade sawah uangnya balik lagi. Iya, iya. Ya, 50 juta juga Terus- dapat gede. Terus itu Bapak badai izin abi kan teh gaduh kendaraan Mm-mm. kanggo delip gitu kan lain nama Oh iya, online. boleh. Online. Abi teh Ngirim. badai nyari motor lah yang Yang second aja lah. Yang Mohon. jag-jag lah, beli yang 10 Mohon. juta, motornya juga bagus, Iya, 10 pokoknya juta. yang bekas yang penting Iya. bisa jalan aja Pak gitu, sehat. kanggo iya. Ih, bisa ngembang lah usahanya, Amin, ya. amin ya Allah. ya Nuhun Allah. ya. Iya, Pak. Sehat. Amin. Berkah Amin. teteh Juga ya. sehat Pak ya. Siap. Nuhun pisan, Semua kan? diganti rezekinya ya Nuhun Allah. pisan teh. Ya, Ya, termohon nuhun Bapak ya. ya. Berkah. sukses. Ya, nuhun, nuhun. Ya. Ayo, mangga, mangga. Ay, beneran? Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Woi, namanya teh saya teh. Muhammad Oh, Gibran. Gibran. Hebat. Muhammad Gibran. Gibran. Ya, sok. Sing rukun, usahana langkung maju. Amin. Amin. Ya Ya, Allah. mudah-mudahan Amin. adik-adiknya bisa kenging pekerjaan. Amin. Amin. Ya. Sok, Kang. Enggak, wilujeng ya. Nuhun Pak. Sehat. Nuhun, Pak. Bapak pamit ya, Bapak. Ya, ya, ya. Ya. Nuhun, sok, mangga wilujeng salam. Sungguh sangat luar biasa ya kisah dari sepasang suami istri ini, di mana mereka mendapat ujian yang begitu berat. Ketika suaminya yang seorang supir angkot, itu pun bukan miliknya, yang merupakan setoran setiap hari, tiba-tiba saja mengeluhkan sakit kepala yang amat sangat sakit. Dan tak disangka ketika dia diperiksa dan kemudian dioperasi, ternyata ya setelah di dalam rumah sakit, dokter harus mengoperasi kedua matanya. Tetapi naas ya, setelah melakukan operasi ternyata tak satu pun mata yang masih ya, bisa diselamatkan. Ya, dari sebelah kiri, kemudian sebelah kanan, dan meskipun tanpa BPJS, mereka bersedia dan mengusahakan semaksimal mungkin akan kesehatan mata dari suaminya. Dan tetapi memang ini kehendak Tuhan. Mereka diberi ujian yang sangat berat, terutama untuk wanita, istrinya, yang merupakan ibu rumah tangga, yang akhirnya harus banting tulang untuk menggantikan suaminya mencari nafkah. Dan tak hanya itu, si wanita ternyata dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil-kecil, yang tentunya sangat membutuhkan kasih sayang, dan kemudian masih ya senang jajan, masih senang mainan ya. Begitu ternyata ya kisah dari ini, dan ternyata ada sebuah kebaikan dari Mulyadi yang memberikan sedikit bantuan ya tentu saja sedikit bantuan, karena ya nominal yang diberikan tak seberapa jika dibandingkan kesehatan yang dia alami oleh si pria tersebut.
Dan bagaimanapun kita dapat memetik sebuah pelajaran, seberapapun banyak harta, seberapapun banyak uang, ternyata tak sebanding dengan kesehatan ya, terutama mata, karena mata adalah sumber dari segala hal ya. Kita dapat mencari uang, kita dapat membaca, kemudian dapat berjalan dan melakukan segala aktivitas karena adanya penglihatan ya. Tapi memang ya inilah takdir dan jalan hidup dari si pria tersebut. Dan ternyata kesetiaan dari istrinya membuahkan sebuah kebaikan dari Glenn Mulyadi yang memberikan ya bantuan yang senilai 100 juta. Dan ini merupakan ya jarang-jarang ya bagi seorang pejabat yang bagi-bagi uangnya secara cuma-cuma 100 juta. Ya, 100 juta itu bukan main-main ya, teman-teman ya. Daripada orang sepejabat yang berjanji memberikan sertifikat asli, ternyata sertifikat palsu. Dan mungkin yang lainnya palsu ya, dan janji-janjinya semuanya palsu. Tapi seorang Deddy Mulyadi dengan hati yang cukup baik hati memberikan bantuan yang sangat berarti. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.